Halo semua, kembali lagi bersama saya Filbert dari komunitas Filbert Game Plan. Pada video sentimen kali ini, kita akan membahas terkait saham yang semua orang pasti kenal, yaitu MNCN, Media Nusantara Citra, RCTI, Global TV, MNC TV, siapa sih yang nggak kenal dari kecil? Nah, sahamnya ini dulu setahun 2020 awal itu sempat menyentuh harga 1.700-an. Namun sekarang di 398, turun jauh ya. Bahkan kalau kita telusur lebih lanjut, awal tahun 2023 itu belum lama loh. Itu masih di harga 700-an. Namun sekarang kenapa di bawah 400 harganya? Nah, untuk menjawab itu, kita kan investor, berarti kita mendalami saham dari segi bisnisnya ya. Kalau kita lihat EPS-nya dulu, tahun 2020-2021 itu EPS-nya bisa dari 30-40 per kuartal, which is very nice ya. Nah, di 2023 ini, 2023 Q1, EPS-nya adalah 40. Ingat ya, dulu 30-40 per kuartal, di Q1 40. Bagus gak? Bagus. Namun, ya anehnya, Q2-nya cuma 9, Q3-nya 8. Bayangin, dulu 40, sekarang 8. Jauh gak? Seperlimanya doang. Nah, jadi sekarang pertanyaan kita adalah, kenapa? Kenapa bisa jelek gitu? Kinerjanya kurang bagus lah. Ya udah, kita coba buka laporan keuangannya si MNCN. Yang saya bacakan adalah revenue dan beban untuk 9 bulan pertama ya, biar apple to apple. Jadi tahun 2021 dulu, iklan non-digital dia, yang iklan TV itu 5,3 T omsetnya. Namun 2022 mulai turun ke 4,4 T. 2023 turun lagi ke 3,4 T. Jadi dulunya 5,3 T, sekarang 3,4 T. Turun hampir 2 triliun dalam 2 tahun. Apakah itu hal yang bagus? Ya jawabannya silahkan jawab sendiri. Sedangkan untuk iklan digital, orang kan bilang kan, oh MNCN ini ada aplikasi, usernya banyak, baik yang pakai download, rating bagus. Nah, itu omsetnya 2021 1,4 T, sedangkan sekarang revenue digitalnya di 2023 itu 1,9 T, alias naik 500 miliar. Jadi mungkin kita summarize gini, ada kenaikan 500 miliar, tapi ada penurunan 1,9 triliun. Ujung-ujungnya apa? Apakah itu hal yang bagus? Ya, gitu. Nah, lalu kalau kita perhatikan bebannya gimana nih beban? Jadi beban kan ada yang namanya beban langsung, ada juga beban umum administrasi. Yang kita mau bahas adalah dari segi beban langsung, yang ada hubungan sama si program konten ini. 2021 angkanya 3 triliun. 2022 kan kita pikir, 2023 kita pikir, oh ini udah mulai turun nih omsetnya. Apa janjian bebannya bisa efisiensi? Enggak, bebannya malah naik ke 3,2 triliun. Jadi summary ya, oke omsetnya turun, bebannya naik, makanya kinerjanya kurang bagus. Nah, namun ada satu hal lagi yang menarik yang ingin saya highlight. Kalau kita lihat data dimanapun, MNCN itu market leader, 45% market share, or even lebih malah. Prime time apalagi itu, mereka selalu paling hebat lah. Sedangkan yang kedua paling bagus siapa? SCMA, itu sekitar 30%-an, more or less lah. Jadi ingat ya, MNCN 45%, SCMA 30-an persen, sekitar 30-31. Tapi menariknya, kalau tadi kita highlight berapa? Revenue MNCN dari TV itu 3,4 triliun. Sedangkan SCMA 3,8 triliun. Sekarang pertanyaan saya adalah, MNCN tadi 45% katanya. Itu kan 1,5 dari angka 30 kan? Tapi kenapa omset MNCN 3,4 sedangkan SCMA 3,8? Nah, kalau terkait hal kayak gitu kita sebutnya apa? Misteri. Jadi mungkin kalau kita mikir ke depannya gimana? Jawabannya adalah kayak gini abu-abu sehingga agak sulit. Terkait MNCN, apakah valuasinya sudah menarik? Jawabannya simple. Bila Anda mempercayai suatu hari nanti, suatu harinya kapan? Nggak tahu. Bisa tahun ini, bisa tahun depan, or even bisa 2 tahun lagi, or even tidak terjadi ya. Nah, bila Anda mempercayai suatu hari kinerjanya bakal balik ke EPS let's say 30 per kuartal, maka valuasi sekarang bisa dipertimbangkan bila Anda mempercayainya dan Anda punya solid reasoning. Namun bila Anda tidak mempercayainya ya bisa consider saham lain. Itu sih kalau dari saya. Semoga bermanfaat and see you guys in the next video. Bye-bye.